Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan syukur kepada hadirat Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita pagi ini untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, walaupun agak sedikit ada hambatan dari hujan, tapi alhamdulillah kita masih bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada pagi ini saya akan membawakan kutum dengan judul Mencintai Dunia dan Status. Hadirin rahimakumullah, nafsu dan syahwat merupakan bagian dari anugerah yang telah Allah berikan kepada manusia. Nikmat ini termasuk sarana dan fasilitas hidup yang harus disyukuri dalam wujud ibadah dan khilafah manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyina lin-nasi hubbu syahawati min nisa wal banina wal qanatiril wal muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'am wal ardh. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul mahab. Artinya, telah jadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang dia inginnya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Padahal siapa yang terbaik di sisi Allah dalam mengantisipasi hajat dunianya? Tentunya tidak bergantung pada banyak tidaknya kekayaan, tinggi rendahnya status di masyarakat, atau sederhana megahnya sisi materi dunia seseorang. Aspek ubudiyah manusia yang paling baik di sisi Allah hanyalah dari ketakwaannya. Bagaimana seseorang dapat memainkan perannya sebaik-baiknya dengan skenario Allah, karena sarana dan fasilitas yang dinikmati manusia dalam hidupnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya jika hati manusia sudah terbelenggu penyakit cinta dunia, kedudukan, popularitas atau harta kekayaan, syahwat dan nafsunya secara alami cenderung pada kejelekan, akan mengendalikan hatinya agar menjadi budak bagi semua yang dicintainya. Bagaimana jika nafsu liar ini bebas membangsa dunia yang dicintainya? Akibatnya bimbingan hati nurani atas semua jasad akan lepas. Tidak akan ada lagi hidayah yang membimbingnya selain dorongan nafsu semata. Rasulullah SAW pun bersabda, hadis riwayat Tirmizi, seseorang yang rakus harta dan jabatan akan lebih merusak agamanya daripada dua binatang buas yang lapar dan dilepas di antara domba. Demikian halnya dengan pencinta popularitas yang menambahkan setiap orang mengenal kebaikan atau kemahirannya untuk mendapatkan status yang lebih tinggi dengan masyarakat. Rasulullah pun bersabda, hadis riwayat Baihaqi, cukuplah kejelekan seseorang jika dia menginginkan agar orang-orang memberikan acuan jempol atas kebaikan dirinya, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia, kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati yang satu ini akan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit lain seperti ujub, merasa paling hebat ibadahnya, ria atau sombong, dan terlalu bergantung pada amal kebaikannya sehingga lupa
bahwa di antara kebaikan tersimpan banyak kesalahan. Lebih parah lagi, jika penyakit dunia dan status ini menyerang para pemuka agama. Agama akan dijadikan sarana untuk mengumpulkan materi dan merebut simpati massa, yang pada gilirannya akan mendorongnya menjadi budak nafsu yang mengalahkan segala cara. Hadirin rahimakumullah. Akan tetapi bagi mereka yang mendapatkan pemeliharaan dari Allah, tentu saja tidak demikian. Bagi mereka dunia, kedudukan dan popularitas dunia yang didapatkannya tidak akan pernah menggusurnya hanya dalam kerusakan. Karena semua aspek dunia yang mereka peroleh tidak pernah mendapat tempat di hatinya. Mereka bahkan berkuasa mengatur dan mengandalkan dunia sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi, para wali dan para ulama yang soleh. Adapun penyebab munculnya penyakit ini di antara lain sebabnya adanya perasaan bahwa jabatan tertentu akan mempermudah meraih segala keinginan meskipun dengan cara yang tidak sah. Yang kedua, kurang paham akan hakikat suatu jabatan. Jabatan dipandang sebagai suatu hak yang harus direbut dari orang lain dan dipertahankan agar tidak jatuh pada orang lain. Padahal suatu jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah pun bersabda, setiap pengembala akan diminta pertanggungjawabannya atas semua gembalaannya. Hadis riwayat Bukhari. Jabatan atau popularitas dunia oleh nafsunya dianggap sebagai satu-satunya dapat menyenangkan. Hadirin rahimakumullah. Berikut beberapa cara untuk menyelamatkan hati dari penyakit cinta dunia ini. Memahami bahayanya, menghindari penyebabnya, meyakini bahwa semua persoalan dunia akan segera mengalami kehancuran, menumbuhkan iman dan rasa takut kepada Allah akan hari pertanggungjawaban amanah. Ingat, seseorang pemimpin yang zalim akan mendapat siksaan yang berlipat ganda dibandingkan dengan apa yang ditimpakan kepada rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 67-68, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 lipat dan kutukanlah mereka dengan kutukan yang besar. Selanjutnya memahami bahwa kemuliaan hakiki adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.